وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده كما ينبغي لجلاله الكريم وعظيم سلطانه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. Bapak dan Ibu kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, puji dan syukur kehadirat Allah, salawat dan salam kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan Ibu, pada pembahasan kajian kita tadi malam, kita sampai menjelaskan satu amalan terkait bulan Ramadan ini yang disebut dan dinamakan dengan as-siyam, yang disebut dengan nama as-siyam, yaitu puasa. Seperti dikatakan oleh Allah Azza wa Jalla di dalam Al-Quran, wa atimmus siyama ilal lail, sempurnakanlah puasa itu sampai datangnya malam, yang ditandakan dengan masuknya waktu maghrib. Dan di sanalah kita mengakhiri puasa kita dengan kita berbuka. Di dalam berbuka, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, ada satu riwayat atau hadis di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwasanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna lis-shaimi inda fitrihi du'aun la turad. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis, Bapak dan Ibu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna lis-shaim. Hadis ini juga terkait dengan kemuliaan, keutamaan, keistimewaan bagi orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Yang pada dasarnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna lis-shaim, sesungguhnya orang yang berpuasa, inda fitrihi, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, menjelang dia berbuka. Terkait dengan masalah berbuka, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, dan ternyata Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, inda fitrihi, menjelang seseorang akan berbuka. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Du'aun la turad. Ada kesempatan, ada masa, kata Nabi, di mana ketika itu kalau kita berdoa, doa kita tidak ditolak oleh Allah Azza wa Jalla. Hadis ini Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, dibahas dan dikupas oleh para ulama terkait dengan waktu-waktu mustajab di dalam berdoa. Makanya dalam kesempatan ini ingin kita mengingatkan sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan sampai kesempatan kemuliaan yang Allah istimewakan terabaikan oleh kita. Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala menjelaskan bahwasanya dalam prakteknya Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, berdasarkan hadis ini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebelum berbuka, maka ketika misalnya ibu-ibu menyiapkan perbukaan, sebelum berbuka, setelah ibu-ibu siapkan perbukaan untuk keluarga, untuk semuanya, ibu siapkan,
sisakan waktu sedikit untuk ibu dengan Allah Subhanahu wa taala. Duduk menghadap ke kiblat, tengadahkan tangan, mohon berdoa kepada Allah. Karena sesungguhnya menjelang berbuka itu salah satu waktu yang mustajab di dalam berdoa. Dan ini yang dikatakan oleh Nabi SAW. Apa yang disebut oleh Nabi SAW? Du'aun la turab. Memang pada dasarnya Bapak dan Ibu, kapanpun, dimanapun yang layak kita untuk berdoa, kita untuk memohon, meminta kepada Allah, Allah mengatakan, ud'uni astajib lakum. Berdoalah niscaya akan aku kabulkan. Janji Allah di dalam Al-Quran. Tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala memuliakan beberapa tempat, beberapa waktu di mana Allah Subhanahu wa ta'ala mengistimewakan pintu ijabah doa di beberapa tempat dan waktu sangat istimewa. Dibukakan lebar oleh Allah Azza wa Jalla. Di antaranya kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, kita ketahui bersama apa yang dikatakan oleh Nabi SAW, ma bainal adzanaini, yaitu di antara azan dan iqamat. Itu adalah tempat dan waktu yang mustajab di dalam berdoa. Makanya kita menggunakan kesempatan itu yang walaupun pada dasarnya, Bapak dan Ibu, kapanpun kita berdoa, Allah berjanji Allah kabulkan. Namun ada hal-hal yang istimewa. Ada hal-hal yang Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan itu pintu istijabah doa terbuka lebar. Nah, salah satunya sehingga tidak luput dari kita untuk kembali. Karena tujuan kita, bab kita, Bapak dan Ibu, adalah dalam bab kita mengulang kaji agar tidak luput dari kita. Makanya kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, kita ingatkan pada poin ini, di mana Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadisnya ada tempat mustajab. Kapan itu? Yaitu bagi orang yang berpuasa menjelang dia berbuka. Lalu kemudian Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, begitu terdengar kumandang suara azan maghrib, inilah waktu kita untuk berbuka, mengakhiri puasa kita tersebut. Maka Rasulullah SAW antara sahur dan berbuka, Nabi SAW mengatakan bahwasanya umat ini akan senantiasa baik madama yuakhirunal as-sahur wa yuajjilunal iftar. Ada dua hal antara sahur dan berbuka, di mana Nabi SAW mengatakan umat ini akan senantiasa baik selama mereka mengakhirkan sahur, sementara berbuka disegerakan, yaitu menyegerakan berbuka dan mengakhirkan sahur. Sehingga Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, dalam riwayat ini diuraikan dan disyarah oleh para ulama bahwasanya hendaknya begitu terdengar kumandang suara maghrib, maka hendaknya kita menyegerakan berbuka. Begitu telah pasti masuknya waktu maghrib, maka segerakan berbuka, karena kita dianjurkan untuk menyegerakan berbuka. Nah, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, Bapak dan Ibu, maka berbukalah kita. Di mana disebutkan bahwasanya Nabi SAW yang beliau paling sukai dan lebih sering beliau di dalam berbuka itu beliau memakan rutab. Rutab adalah jenis kurma yang masih mengkal. Lalu kemudian dibiarkan sehingga lunak, baru dimakan oleh Nabi SAW. Nah, kalau tidak ada rutab, karena rutab Bapak dan Ibu ini hanya pada musim buah di zaman Nabi SAW. Kalau tidak ada rutab, Nabi SAW berbuka dengan memakan at-tamar, kurma, yaitu kurma yang sudah masak di batang. Yang sering kalau orang pergi haji atau orang pulang umrah, itu mereka membeli yang disebut dengan at-tamar.
Ini yang disebutkan di dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari hadis ini, Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, walaupun ini bukan sebuah keharusan, tapi di sini ada satu sunnah yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau memang itu ada, kalau tidak ada, maka tidak ada ketentuan harus berbuka dengan ini, harus berbuka dengan ini. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, mungkin sering kita mendengar ada yang menyampaikan, ada yang mengatakan berbukalah dengan yang manis-manis. Bapak dan Ibu, kita katakan ini bukan hadis. Itu bukan hadis. Jadi orang melihat dari hadis Nabi suka makan rutab atau kurma. Rasa rutab dan kurma itu manis. Nah, apakah harus yang manis? Bukan masalah manisnya. Karena kita selama ini dikatakan berbukalah dengan yang manis-manis. Makanya kita berbuka pakai teh es. Makanya gitu, Bu. Sebenarnya tidak ada. Itu bukan sebuah ungkapan dari hadis. Justru yang ada, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu berbuka dengan rutab. Kalau tidak ada rutab, Nabi berbuka dengan tamar. Kalau tidak ada, ya terserah. Tidak harus yang manis, tidak harus yang begini, tidak. Karena ini adalah hal yang menceritakan tentang kesukaan Nabi. Apa yang disukai oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bukan sebuah keharusan, namun kalau kita berniat, bertujuan ingin menauladani, mencontoh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, silakan. Ya, jadi ini yang ingin kita luruskan dalam hal berbuka ini. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, melangkah kita yaitu dalam ibadah yang dikatakan dengan al-qiyam. Al-qiyam artinya, Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, mengisi malam Ramadan itu dengan ibadah. Salah satu yang disyariatkan di malam Ramadan yaitu melaksanakan qiyam, melaksanakan ibadah salat pada malam itu. Di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari di dalam kitab sahihnya, menceritakan satu hari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di malam Ramadan itu, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan salat, yang kemudian salat yang dilaksanakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu yang disebut dan dinamakan dengan at-tarawih. Awalnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan salat tarawih itu di masjid. Fasallan nas bihi. Lalu kemudian melihat Nabi salat, para sahabat salat bermakmum kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Salat bermakmum dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Keesokan harinya, Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, Nabi kembali melaksanakan salat seperti kemarin. Dan berita salatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu menyebar, sehingga orang berkumpul berjamaah ikut salat bersama Nabi lebih banyak lagi jumlahnya. Ini disebutkan dalam hadis yang terdapat di dalam Sahih Al-Bukhari. Lalu Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, di hari ketiga kembali orang berkumpul menunggu ingin salat bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan jumlah yang lebih banyak. Tapi pada malam itu, Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak kunjung keluar melaksanakan salat seperti malam sebelumnya dan malam sebelumnya. Keesokan harinya, orang-orang bertanya kepada Nabi setelah malam itu mereka menunggu Nabi, tapi Nabi tak keluar. Keesokan harinya mereka bertanya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab, Nabi mengatakan,
Aku khawatir, kata Nabi SAW, umatku akan menganggap bahwasanya itu adalah sebuah kewajiban. Makanya Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, setelah itu Nabi SAW tidak lagi melaksanakan salat seperti malam pertama, malam kedua itu dengan berjamaah. Nabi SAW tidak lagi melaksanakan itu, dan Nabi menyebutkan alasannya. Apa kata Nabi? Kata Rasulullah SAW, karena Nabi khawatir, Nabi takut nanti orang menganggap, menilai, memahami bahwasanya itu adalah sesuatu yang wajib. Maka Nabi tidak lakukan itu kembali. Ini hadis kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah menyatakan bahwasanya pertama, ada dasar dari perbuatan Nabi yang diikuti oleh para sahabat bersama Nabi SAW melaksanakan salat qiyam Ramadan. Dilakukan oleh Nabi SAW. Namun begitu Nabi melihat antusias dari kaum muslimin, ada kekhawatiran Nabi, ada ketakutan Nabi, dan ada kecemasan Nabi. Karena dengan alasan ini, Bapak dan Ibu, kemudian Nabi tidak melaksanakannya lagi seperti sebelumnya dengan cara berjamaah. Lalu sampai Nabi SAW wafat. Setelah Nabi SAW wafat, Khalifah Abu Bakar As-Siddiq tetap melaksanakan seperti yang dilakukan oleh Nabi SAW, di mana beliau tidak mengumpulkan orang berjamaah di masjid. Barulah di zaman Umar, setelah wafatnya Abu Bakar, lalu Umar ibnul Khattab radhiyallahu anhu menghimbau orang untuk melaksanakan salat tarawih itu berjamaah ke masjid. Sebagian sahabat ada yang menegur, ada yang mengatakan, wahai khalifah, wahai amirul mukminin, Nabi tidak melakukan tiap malam berjamaah. Apa kata Umar ibn Khattab, Bapak dan Ibu? Dia menjelaskan bahwasanya Nabi tidak melakukan itu berjamaah karena ada kecemasan Nabi, karena ada kekhawatiran Nabi, yaitu Nabi cemas orang menganggap itu sebuah kewajiban. Tapi setelah Nabi SAW wafat, kekhawatiran dan kecemasan itu sudah tidak ada lagi. Karena orang tahu Nabi pernah melakukannya, lalu Nabi tidak melakukannya karena Nabi cemas. Karena Nabi khawatir orang salah tanggap. Makanya setelah Nabi SAW wafat, Umar ibn Khattab beralasan kecemasan Nabi itu sudah tidak ada lagi. Karena agama sudah sempurna. Sudah tidak ada lagi perubahan dengan wafatnya Nabi, dengan turunnya firman Allah Azza wa Jalla, Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Allah telah cukupkan, Allah telah sempurnakan bagimu agamamu. Sehingga tidak ada lagi perubahan. Tidak ada lagi kecemasan, kekhawatiran. Wajib ya wajib, sunnat ya sunnat. Wajib dari awal sampai hari kiamat, sunnat dari zaman Nabi sampai hari kiamat. Tidak ada lagi perubahan, sehingga tidak lagi adanya kecemasan seperti yang dicemaskan oleh Nabi. Maka sejak zaman Umar ibn Khattab, Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, masih di dalam hadis Sahih Al-Bukhari, Umar ibn Khattab menghimbau dan mengajak orang untuk melakukan salat tarawih berjamaah. Sehingga Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, sebagaimana yang dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala di dalam kitabnya Al-Mulakhas Al-Fiqhi, berdasarkan urutan hadis tersebut, maka yang afdal, ini terjadi pertikaian, terjadi alasan bagi orang-orang sehingga dia tidak melaksanakan salat tarawih itu ke masjid. Dia menganggap bahwasanya Nabi hanya beberapa hari saja, setelah itu tidak pernah ke masjid lagi. Ya. Dia beranggapan dengan hadis itu. Dia lupa
bahwasanya Nabi melakukan itu karena punya alasan. Makanya Syekh Shalih Al-Fauzan di dalam kitabnya Al-Mulakhas Al-Fiqhi, urutan ini beliau jelaskan. Bagaimana di zaman Nabi, bagaimana di zaman Abu Bakar, dan bagaimana di zaman Umar, sampai akhir zaman. Sampai kemudian diikuti oleh yang lainnya. Wal afdal, kata Syekh Shalih Al-Fauzan, Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, wal afdal, dan yang paling afdal, yang lebih afdal. Kata Syekh Shalih Al-Fauzan, berdasarkan runutan ini, maka yang afdal adalah melaksanakan salat tarawih berjamaah di masjid. Karena itu yang dilakukan dan dihidupkan kembali oleh Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Di mana Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, ya, di dalam salat tarawih seperti yang awal dilakukan oleh Nabi SAW, yang diceritakan oleh Aisyah radhiyallahu anha, masih di dalam Sahih Al-Bukhari, di mana Aisyah ummul mukminin mengatakan salatul laili mathna mathna, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan salat malam itu 2 rakaat 2 rakaat, di mana Rasulullah melaksanakan 2 rakaat, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah 2 rakaat salam. Maka ini yang disebut di dalam hadis Aisyah yang mengatakan salatul laili mathna mathna. Di dalam hadis Bukhari juga Nabi sallallahu alaihi wasallam dikatakan oleh Aisyah, fala tas'alu an husnihinna wa tulihin. Kata Aisyah menceritakan salat malam Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan tanya bagaimana bagus dan panjangnya salat Nabi. Bagaimana, jangan ditanya, artinya bahwasanya salat Nabi itu bagus dan bacaannya panjang. Sehingga Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, ini yang ingin kita garis bawahi, bahwasanya terutama juga salat tarawih sesuai dengan sebutan nama salat ini, yaitu at-tarawih. Sehingga seperti yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana Nabi melakukannya dengan cara yang bagus, dengan cara bacaan yang panjang. Maka ini mengkritisi kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, kebiasaan sebagian kaum muslimin melaksanakan salat tarawih itu dengan ngebut. Fala tas'alu an husnihinna wa tulihin. Begitu salat yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, gambaran tentang bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana salat malam beliau itu bagus dan bacaannya panjang. Sehingga kemudian Aisyah radhiyallahu anha menceritakan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya melakukan salat malam beliau itu 11 rakaat dengan witir. Namun Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, ada lagi riwayat yang disahihkan oleh sebagian para ulama. Dan ini juga pandangan dari beberapa kibar ulama seperti Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz pada abad ini, Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin, dan Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, dan pada umumnya ulama Saudi. Mereka melihat dari hadis Umar ibn al-Khattab, di mana Umar ibn al-Khattab yang melaksanakan kembali, menghidupkan kembali salat tarawih berjamaah di masjid. Umar ibn al-Khattab pernah melakukan 21 rakaat. Sehingga Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, apa yang ada di dalam perbedaan? Apakah salat tarawih itu cuma 11 rakaat dengan witir, ataukah boleh 21 rakaat sama witir, atau lebih? Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, kedua-duanya memiliki dalil. Mencontoh apa yang dilakukan oleh Nabi, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukannya 11 rakaat. Namun karena bacaan Nabi yang panjang, Nabi tidak pernah lebih dari 11 rakaat. Karena sudah hampir habis waktu.
mendekati menjelang waktu sahur. Makanya Nabi SAW tidak pernah lebih daripada itu. Namun ketika dilaksanakan oleh Umar ibn Khattab dalam sebuah riwayat yang disahihkan oleh sebagian para ulama, Umar ibn Khattab melakukannya lebih daripada itu. Sehingga Syekh Saleh Al-Fauzan ketika menjelaskan masalah ini, beliau mengatakan bahwasanya tidak ada larangan dan tidak ada pembatasan jumlah rakaat. Jadi sehingga ketika orang yang melaksanakannya 11 rakaat silahkan, berarti dia melihat kepada hadis Aisyah. Dan apabila seseorang melaksanakan lebih rakaatnya daripada itu, maka itu pun berarti dia mengikuti dan melihat hadis Umar ibn Khattab. Tapi dengan catatan tetap dengan tumakninahnya. Jadi kalau mengejar jumlah rakaatnya yang banyak tapi tidak tumakninah, ini sama saja dengan tidak. Sesuai dengan namanya Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, yaitu salat at-tarawih, dari kata-kata rahah yang artinya santai. Jadi tidak dilaksanakan dengan buru-buru. Jadi inilah yang harus kita lihat juga kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah di dalam qiyam Ramadan. Inilah perbedaan, inilah pandangan, inilah yang mendasari, makanya boleh kita lihat dan boleh kita saksikan. Makanya di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi, orang melaksanakan sholat tarawih itu sampai 21 rakaat dengan witirnya. Intinya adalah ada sholat tarawih dan kemudian diakhirkan dengan witir. Sesuai dengan namanya, Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, witir berarti adalah ganjil. Maka Nabi SAW dalam witir ini mengatakan, jadikanlah akhir salat malam kita itu adalah salat witir. Jadikanlah akhir salat malam kita itu witir. Makanya selalu witir dijadikan salat yang terakhir. Setelah salat malam, lalu kita tutup salat malam itu dengan salat witir. Dan salat witir, Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, bukan hanya dilaksanakan di bulan Ramadan saja. Tapi salat witir ini adalah salat sunat yang dilakukan kapan saja, termasuk di luar Ramadan. Sesuai dengan namanya, salat ini disebut dengan witir yang berarti ganjil, maka jumlah rakaatnya ganjil. Nabi SAW di dalam sebuah hadis mengatakan, kata Nabi SAW diceritakan oleh seorang sahabat, "Ausani khalili," yaitu Nabi SAW menasihatiku, "wa an utira walau bi raq'ah." Dia mengatakan bahwasanya Nabi SAW mengajarkan kepadanya, selalulah lakukan salat witir tersebut walau bi raq'ah, walaupun hanya 1 rakaat. Sesuai dengan namanya witir, minimal 1 rakaat berdasarkan hadis ini. Dan Nabi SAW ada kalanya Nabi melakukan witir itu dengan 3 rakaat. Ada kalanya Nabi SAW melakukan 5 rakaat. Ada beberapa hadis yang menyebutkan tentang salat witir. Sebagaimana ada hadis Nabi SAW yang mengatakan bahwasanya Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, salat witir ini adalah salat sunnat yang hampir tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi SAW, la safaran wala hadar. Salat sunat yang hampir tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi SAW, walaupun ketika beliau safar. Beliau melaksanakan salat witir ini, melihat dan menggambarkan tentang bagaimana keutamaan dari salat witir ini. Nah, termasuk kaum muslimin, Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, yaitu melaksanakan salat witir itu sebagai penutup salat malam di bulan Ramadan yang selalu kita dekatkan dan tempelkan dengan salat tarawih yang kita laksanakan. Nah, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, ini adalah salah satu bagian dari qiyam Ramadan yang dicontohkan oleh Nabi SAW dalam uraian para ulama terkait dengan hukum-hukumnya. Dan tidak kalah pentingnya apa yang dijalankan oleh para sahabat selama bulan Ramadan, termasuk juga bagian dari qiyam, di mana
para sahabat kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah mengkhususkan waktu mereka dengan Ramadan bersama Al-Quran. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an." Karena bulan Ramadan dinamakan juga dengan Syahrul Quran. Maka para sahabat berlomba-lomba mengkhatamkan Al-Quran di bulan Ramadan. Bahkan Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, disebutkan di dalam riwayat Imam Malik bin Anas rahimahullahu ta'ala, yang dinamakan dan disebut dengan Imam Darul Hijrah. Beliau adalah gurunya Imam Asy-Syafi'i. Beliau terkenal dengan ilmu hadisnya, dengan karangan beliau yang besar, yang ketika belajar Imam Asy-Syafi'i menghafal bukunya Imam Malik ini, yaitu Kitab Al-Muwatta. Kitab Al-Muwatta Imam Malik. Artinya beliau ini dikenal sebagai ulama ahli hadis. Bapak dan Ibu, disebutkan dalam biografinya Imam Malik, apabila masuk bulan Ramadan, Imam Malik menutup buku hadisnya. Padahal beliau adalah ulama, spesialnya, beratnya hadis. Tapi ketika masuk bulan Ramadan, dikatakan Imam Malik menutup buku hadisnya. Ketika ditanya, kenapa ditutup buku hadisnya? Padahal selama ini beliau menggeluti hadis. Apa kata dia? Di bulan Ramadan beliau ingin fokus dengan Al-Quran. Begitu kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah menggambarkan kemuliaan di dalam membaca Al-Quran. Apalagi dalam ibadah-ibadah secara umum, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, poin yang terakhir di bulan Ramadan ini, apa kata Nabi SAW? Bahwasanya Allah Azza wa Jalla melipat gandakan pahala di bulan Ramadan. Kesempatan inilah kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah yang kita lihat, yang kita capai, agar setiap kebaikan yang kita lakukan itu di dalam membaca Al-Quran. Ketika di luar bulan Ramadan, Allah Subhanahu wa taala memberikan ganjaran satu kebaikan itu dengan 10 kali lipat. 10 kali lipat. Innal hasana bi'asyri amsalihha. Satu kebaikan itu dibalas dengan 10 kebaikan. Itu di luar bulan Ramadan. Bayangkan kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, keistimewaan Ramadan yang kita sampaikan kemarin. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan keistimewaan, kemuliaan pada bulan Ramadan. Sehingga inilah kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, dengan ibadah-ibadah yang kita laksanakan, ibadah siam, ibadah qiyam, ibadah membaca Al-Quran, bahkan bersedekah, Allah Subhanahu wa taala lipat gandakan pahala itu. Itulah yang mengantarkan kita kepada kemuliaan. Belum lagi kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, keistimewaan satu malam mulia yang semua kita telah fahami, sering mendengarkan, apa yang dinamakan dengan Lailatul Qadri. Yang Allah Subhanahu wa taala katakan di dalam Al-Qur'an, khairum min alfi syahr. Ibadah di malam Qadar tersebut itu sama dengan, seimbang dengan ibadah yang kita lakukan alfi syahr, 1000 bulan. Begitu lipat ganda keistimewaan yang disediakan oleh Allah Azza wa Jalla, yang harusnya kembali Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, tujuan pembahasan kita adalah mengingatkan kita untuk meraih kemuliaan Ramadan. Jangan sama saja seperti yang dikatakan dalam hadis yang tadi malam juga kita bacakan, hendaknya berbeda saat kita berpuasa dengan saat kita tidak berpuasa. Sebagaimana kita berpuasa, puasa perut kita, puasa maka puasakan juga telinga kita, mata kita. Latih diri kita untuk bagaimana kita taat kepada Allah Azza wa Jalla dengan ibadah dan amal. Inilah Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah yang ingin kita lihat.
Agar apa? Agar kita mendapatkan kemuliaan-kemuliaan yang Allah Subhanahu wa taala memang sediakan itu di bulan Ramadan. Maksimalkan, optimalkan. Sekali lagi Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kita tidak tahu. Entah kalaupun Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita bertemu dengan Ramadan yang hampir datang ini, kita tidak tahu Bapak dan Ibu. Bisa jadi Ramadan ini adalah Ramadan yang terakhir bagi kita. Maka jangan sia-siakan, jangan abaikan kesempatan kalau Allah Subhanahu wa taala masih berikan itu. Jangan sampai kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah di akhirat seperti yang dikatakan oleh Allah, banyak orang-orang yang kemudian menyesal. Banyak orang-orang yang kemudian dia berkata, ya laitani, yaqulu ya laitani ma qaddamtu li hayati. Nanti di akhirat banyak orang-orang yang menyesal ketika dia mengatakan, ya laitani ma qaddamtu li hayati. Apa yang sudah aku buat untuk kehidupan akhiratku? Amal apa yang sudah aku buat? Maka sebelum itu datang Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kita ingatkan diri kita semuanya. Bagaimana kita bisa memaksimalkan ketaatan dan ibadah itu untuk dapat meraih kemuliaan yang Allah sediakan di bulan Ramadan ini. Persiapkan diri kita, bekal kita, fahami, pelajari, gali lagi. Apa yang harus kita lakukan, apa yang mesti kita kerjakan dalam amal-amalan di dalam bulan Ramadan tersebut. Sekali lagi tujuannya adalah jangan sampai kita merugi dengan hilang dan luput dari kita kemuliaan yang Allah Subhanahu wa taala sediakan. Dengan selalu Bapak dan Ibu kita berdoa kepada Allah dengan menyebut nama-namanya yang mulia dan sifat-sifat Allah Tabaraka wa Ta'ala yang sempurna. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menunjukkan kepada kita kebenaran itu adalah benar adanya, dan semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kemudahan dan taufik bagi kita untuk mengikuti kebenaran tersebut. Sebagaimana kita memohon kepada Allah agar Allah tunjukkan kepada kita kebatilan itu adalah batil adanya, dan semoga Allah memudahkan kita untuk menjauhi kebatilan tersebut. Amin ya rabbal alamin. Wallahu taala alam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Waktu juga yang membatasi kita, mohon maaf atas segala kekhilafan dan kekurangan. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.